Iran dilaporkan kembali memproduksi uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. Produksi ini dilakukan di situs nuklir Fordo sekitar 10 km di selatan ibu kota. Kita dengar tadi ya berita terkait dengan pengayaan uranium ya. Sebelum kita membahas terkait dengan apa itu pengayaan uranium, di awalnya mari kita bahas dulu apa itu unsur uranium itu sendiri. Nah, di alam unsur uranium ini memiliki dua isotop. Nah, isotop sendiri itu kalau secara fisika atau secara kimia berarti unsur yang memiliki jumlah proton yang sama namun jumlah neutron atau nomor massa yang berbeda. Nah, di alam itu ada dua unsur uranium. Yang pertama itu adalah U238, berarti nomor massanya adalah 238 dengan jumlah protonnya 92. Kemudian ada U235 dengan nomor massa 235. Jadi di alam itu sendiri konsentrasi U238 itu lebih besar dibanding konsentrasi dari U235. Jadi U238 itu konsentrasinya sekitar 99,3% dan hanya 0,7% konsentrasi dari U235. Dan dari dua isotop ini yang memungkinkan untuk terjadi reaksi nuklir atau kita sebut sebagai reaksi fisi itu adalah U235 yang konsentrasinya hanya sekitar 0,7%. Nah, jadi untuk dilakukan sebagai teknologi, digunakan atau difungsikan sebagai teknologi, butuh diperkaya. Dari misalnya dari konsentrasi 0,7% ini bisa ditingkatkan konsentrasinya menjadi 5% untuk misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Dan untuk menjadi yang lebih lanjut misalnya untuk senjata yang kita sebut dengan senjata nuklir itu butuh pengayaan sampai dengan 90%. Kenapa kita perlu meningkatkan konsentrasinya? Ibaratnya ketika misalnya ada sebuah objek ya, supaya terjadi reaksi misalnya, kalau konsentrasinya hanya sekitar di awal tadi kita udah sebutkan U235 konsentrasinya di alam sekitar 0,7%, sehingga peluang terjadinya reaksi kalau misalnya konsentrasinya 0,7%, misalkan ketika tembakan neutron misalnya, itu peluang terjadi reaksinya sangat sedikit. Sehingga ketika kita tingkatkan konsentrasinya menjadi lebih tinggi, peluang terjadi reaksinya atau reaksi nuklirnya itu lebih besar. Itu sebabnya kita butuh pengayaan sampai konsentrasinya lebih besar sehingga terjadi banyak reaksi yang kita namakan dengan reaksi nuklir atau pada prinsipnya di fisika itu adalah reaksi fisi. Kemudian reaksi fisi sendiri ya sesuai dengan istilahnya fission ya, itu berarti reaksi yang digunakan untuk membelah inti atom. Jadi U235 itu ketika ditembakkan sebuah neutron menjadi dua inti ya, kripton dan baryon, dan ada 3 neutron. Kemudian neutron yang dihasilkan akibat pembelahan inti ini kemudian digunakan lagi untuk membelah unsur uranium U235 yang lain sehingga terjadi reaksi berantai sampai energinya cukup besar ya. Sehingga energinya cukup besar yang dinamakan dengan reaksi berantai. Jadi itu istilah kenapa kita sebutkan dengan reaksi fisi, dan reaksi fisi inilah yang digunakan untuk pembangkit listrik ataupun untuk senjata nuklir. Kemudian di fisika sendiri subjek atau materi ini atau bidang ini ya, fisika nuklir sendiri ya, itu kita pelajari ya, yang kita sebut dengan mata kuliah biasanya di semester 5 ya, atau tingkat 3 itu kita belajar, kita namakan sebagai fisika inti. Sebenarnya fisika inti sendiri itu kalau dalam bahasa aslinya kan
nuklir ya, fisika nuklir ya. Nuklir itu kan sendiri kan istilahnya itu berarti inti ya, berdasarkan dari kata nukleus ya, nukleon ya. Jadi nukleus itu berasal dari kata inti. Jadi inti yang dimaksud ini berkaitan dengan atom ya. Di atom ini misalkan ada sebuah atom ya. Atom ibaratnya misalnya seperti matahari kita dengan bumi kita ya. Bumi kita itu kan masanya lebih kecil dibanding dengan massa matahari ya. Di tengahnya ini ada inti atom ya, ibaratnya matahari itulah sebagai inti atomnya. Kemudian yang mengelilinginya kita sebutkan sebagai elektron, atau kita bisa analogikanlah dengan bumi kita ya. Di inti atom sendiri itu ada proton dan neutron ya. Jadi ada proton dan neutron di dalamnya. Jadi nuklir itu sendiri kalau kita bisa lebih lanjut itu adalah salah satu ya, kalau bisa berkaitan dengan interaksi, itu dinamakan dengan interaksi nuklir ya. Di alam sendiri kan ada 4 interaksi mendasar di alam semesta. Misalkan interaksi yang pertama adalah interaksi gravitasi. Interaksi gravitasi ini berkaitan dengan tarik-menarik ya oleh objek yang memiliki massa. Itu sebabnya saya kalian bisa lihat di sini, saya duduk di sini karena saya mengalami interaksi gravitasi, atau kita sebut atau kita kenal dengan gaya gravitasi, atau lebih fokusnya itu kalau di fisika kita sebutkan dengan gaya gravitasi Newton. Kemudian berikutnya itu ada interaksi elektromagnetik ya. Interaksi elektromagnetik berkaitan dengan ya, gaya listrik dan gaya magnet. Kemudian ada interaksi nuklir. Interaksi nuklirnya ada 2. Ada nuklir lemah dan ada nuklir kuat. Nuklir lemah itu berkaitan dengan aktivitas radioaktif. Jadi aktivitas radioaktif atau peluruhan. Kita biasa dengar ada peluruhan alfa, beta, dan gamma, itu berkaitan dengan aktivitas radioaktif. Jadi unsur-unsur yang radioaktif itulah berkaitan atau bertanggung jawab kenapa ada aktivitas radioaktif atau peluruhan, itu berkaitan dengan interaksi nuklir lemah. Kemudian harusnya kan tadi kan secara elektromagnetik, karena inti atom itu terdiri atas beberapa proton, harusnya kan secara konsep dia mengalami gaya tolak-menolak karena dia bermuatan sama, tandanya ya positif. Tapi karena ada interaksi nuklir kuat ini, sehingga menyebabkan dia menjadi sebuah inti atom. Ada gaya yang mengikatnya. Kita sebut dengan secara teknik yang lebih lanjut dinamakan dengan gluon, seperti halnya glue atau lem ya. Kemudian ada 2 sisi sebenarnya untuk terkait dengan nuklir ini, ada 2 sisi manfaat ya. Ada manfaat yang kita sebutkan dengan manfaat yang konstruktif, itu sebagai teknologi untuk pembangkit listrik misalnya, kemudian untuk medis ya, kesehatan, dan untuk penelitian. Tapi ada juga secara lainnya, sisi lainnya, sisi destruktif ya, yang sangat merusak ya. Itu yang diduga dibuat untuk senjata nuklir ya. Indonesia sendiri pada posisi ini itu menandatangani perjanjian ya, atau kita sebutkan dengan Traktat Non-Proliferasi. Jadi Indonesia sendiri tidak ikut serta untuk melakukan pengayaan uranium. Kemudian jadi kita sudah melihat tadi ya, ada sisi positif dan sisi negatif dari teknologi nuklir ini. Jadi kita sekarang sudah memahami lah sedikit terkait dengan apa itu pengayaan uranium. Jadi sebisa mungkin kita bijak ya untuk mempelajari, misalkan ada berita ya terkait dengan perang Iran misalnya dengan Israel misalnya, bahwa pengayaan itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengayaan, dan sebisa mungkin kita juga menambah ya informasi ya terkait dengan fisika ya. Jadi fisika ini tidak hanya sekedar salah satu subjek yang kita pelajari misalnya bagi kita di SMA misalnya, tapi fisika ini juga kita bisa manfaatkan minimal kalau ada berita-berita seperti misalnya pengayaan, apa pengayaan itu kita tahu lebih detail ya. Jadi kita melek sains lah, literasi sains kita bisa meningkat ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini ya. Ya, tanya pakar bukan kata-katanya. Ya, terima kasih.